23650005. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi yang diberikan oleh dosen dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Dan di sini saya akan mereview dari materi yang telah diberikan. Berikut ini adalah materinya. Ini adalah materi ketiga di mana dengan judul Fase Perencanaan Proyek Teknologi Informasi. Untuk bagian pengertiannya, pengertian perencanaan yaitu proses sistematis untuk menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan di masa depan guna mencapai tujuan tertentu. Sama halnya seperti yang dikatakan oleh AB di tahun 2001, dalam overhaulnya 2009. Dimaksudkan dia adalah susunan atau rumusan sistematik yang mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan. Biasanya hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak berkepentingan dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Pentingnya proses perencanaan ini dia ada dua hal penting yang harus diketahui, di mana perencanaan ini dia melibatkan analisis potensi, faktor eksternal dan pihak terkait. Untuk bagian keduanya dia itu keputusan yang dibuat juga berdasarkan harus fakta, sehingga menentukan kegiatan yang perlu dilakukan agar tercapai dalam prosesnya. Selain itu, dalam proses perencanaan ini dia hal penting lainnya, di mana dia harus mencangkupi jadwal dan sumber daya proyek, perencanaan yang baik, sehingga memastikan keberhasilan proyek, terutama untuk pekerjaan besar dan jangka panjang. Dari semua perencanaan ini, fungsi yang dapat dilihat di sini, dia fungsinya ada 3, di mana dia menciptakan sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait dan merupakan dasar dalam pengelaksanaan sumber daya, sehingga menjadi tolak ukur di dalam pengendalian. Dapat dilihat di sini adalah tahapan perencanaan proyek, di mana yang harus kita patuhi, yang harus kita ketahui. Ada urutan kerja, jadwal kegiatan, dan ramalan proses penyelesaian proyek, di mana penetapan tujuan dia untuk menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan, serta waktu, biaya, dan performance yang ditargetkan. Lanjut di perencanaan organisasi proyeknya lagi, menentukan departemen subkontrak dan manajemen proyek. Dan yang terakhir adalah perencanaan anggaran dan sumber daya, sehingga dapat diketahui jumlah anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Berikut kita masuk di fase perencanaan proyek teknologi informasi. Di fase perencanaan teknologi informasi ini ada 3 fase yang utama, di mana itu perencanaan proyek, mempersiapkan proyek, dan mendefinisikan rincian proyek. Nah, di bagian perencanaan proyek dia dibagi menjadi 4, di mana dia tuh harus memiliki strategi, identifikasi subsistem pada proyek, menetapkan kendala proyek, dan menetapkan prioritas proyek. Untuk penjelasan dari setiap bagian ini adalah bagian pertama, perencanaan strategi. Perencanaan strategi ini dimaksudkan dia untuk menetapkan suatu sasaran berdasarkan masalah yang ditentukan pada fase definisi. Nah, untuk yang kedua, identifikasi subproyek, dia itu dimaksudkan untuk memecahkan proyek menjadi bagian-bagian lebih kecil berdasarkan lingkup proyek. Yang ketiga, menetapkan kendala, itu dimaksudkan mengidentifikasi batasan seperti anggaran, waktu, struktur organisasi, dan regulasi. Sedangkan untuk yang terakhir, dia penetapan prioritas, membantu prioritas proyek berdasarkan rasionalisasi, misalnya dia itu keuntungan, penghematan biaya, dan non-rasional, misalnya sebagai kebanggaan organisasi. Bagian 2, mempersiapkan proyek. Mempersiapkan proyek ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan, di mana itu dia berupa konsultan,
atau melalui tender, personel perusahaan sendiri, dan gabungan konsultan dengan personel perusahaan. Ada menggunakan jasa konsultan. Di sini dapat dilihat kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihan dia di waktu dan kualitasnya, sedangkan kelemahan dia itu biaya dan rahasia perusahaan yang dapat terbuka. Kalau menggunakan resource internal itu dia kelebihannya, waktunya itu lebih lambat dan hasilnya kurang berkualitas. Itu kelemahannya. Sedangkan kelebihannya biayanya lebih rendah dan rahasia perusahaan itu terjamin. Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource intel. Di sini dapat dilihat kelebihannya itu dia waktunya cepat, hasilnya berkualitas, sedangkan kelemahannya biayanya tinggi, rahasia perusahaan dia gampang terbuka. Pengumuman proyek. Dalam pengumuman proyek ini ada 3 hal yang harus diketahui, di mana dia ada alasan pengembang, apa sasarannya, dan dampak apa keuntungan dari pegawai. Mengidentifikasi bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan. Nah, di sini dia itu disuruh kita untuk memahami dalam lingkup proyek yang akan dibangun. Hal ini termasuk bagian dari kelayakan studi ya, melakukan studi kelayakan. Memahami lingkup proyek, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan, misalnya kelayakan teknik, hukum, operasional, jadwal, dan ekonomi. Maksud dari setiap kelayakan ini adalah pertama itu kelayakan teknik. Kelayakan teknik ini dia itu dimaksudkan apakah teknologi yang dibutuhkan tersedia dan dapat diterapkan, atau apakah tersedia tenaga ahli untuk operasionalnya. Hal ini didasarkan pada kata kunci apakah teknologi nantinya dapat diterapkan pada sistem yang terbaru. Di bagian kedua ada kelayakan hukum. Kelayakan hukum ini dia maksudnya apakah proyek ini akan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan kata kunci sistem ini akan dikembangkan atau tidak dikembangkan dengan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Hal ini dipertimbangkan oleh prosedur yang digunakan pada sistem dan teknologi jaringan yang digunakan. Yang ketiga ada kelayakan operasi. Dia ini apakah sistem nanti dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan. Maksudnya apakah sistem ini akan secara efektif dapat bekerja di bagian organisasi perusahaan. Dengan hal-hal ini dipertimbangkan pada kemampuan personalisasinya, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian sistem, dan efisiensi dari sistem tersebut. Keempat, kelayakan jadwal. Ini maksudnya apakah proyek dapat selesai dalam waktu yang ditentukan dan alat bantu perencanaan seperti apa yang akan digunakan. Hal ini didasar pada penetapan pada kata kunci sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Dengan mempertimbangkan manfaat waktu dan efisien, perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai kemampuan sumber daya manusia. Alat bantu yang dapat digunakan PERT atau pemrograman evaluation and review technique, Gantt, Microsoft Project, or work breakdown structure atau WBS, matriks tanggung jawab, dan jaringan kerja. 5. Kelayakan ekonomi. Apakah sistem ini dapat dikembangkan, dapat dibiayai, dan menguntungkan? Hal-hal ini harus dipertimbangkan dengan besarnya dana yang diperlukan dan manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembang. Lanjut pada peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. Nah, dalam materi ini, bar chart atau model jaringan grafis yang menggunakan tugas-tugas proyek dan hubungan antar tugas-tugas tersebut. Maksudnya, bar chart ini dia minimalkan hubungan antara tugas-tugas proyek secara grafis. Sedangkan Gantt chart
adalah bagian batang horizontal sederhana yang digambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Setiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftarkan secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Maksudnya di sini Gantt chart ini adalah batang-batang yang mengembangkan tugas berdasarkan waktu. Ini adalah bagian dari part chart. Dapat dilihat, dia ini menampilkan hubungan antara tugas-tugas proyek secara grafis. Sedangkan ini adalah Gantt chart, dia itu menampilkan batang-batang gambar tugas berdasarkan waktu. Dapat dilihat sini ada Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ini adalah semua waktu yang telah didata. Selanjutnya ada Microsoft Project Gantt chart ini dia. Kalau dilihat daripada gambar, dia dimaksudkan di sini adalah alat digital untuk membuat Gantt dan Pert chart. Maksudnya dia gabungan dari Pert chart dan Gantt chart, di mana dia dalam Microsoft Project Gantt chart ini ada penampilan hubungan secara grafis dan penampilan hubungannya secara menggunakan grafis batang berdasarkan waktu. Waktunya itu dapat dilihat dari Januari tanggal 7, 21, dan Februari tanggal 4, 18, dan seterusnya. Nah, inilah gambar keduanya. Kalau dilihat dari gambar yang kedua ini, dia lebih ke penggunaan Pert chart. Karena dia ini langsung didefinisikan secara grafis. Nah, ini adalah contoh WBS atau pendekatannya. Nah, di gambar ini dia itu menguraikan proyek menjadi komponen-komponen kerja yang lebih kecil untuk mempermudah pengelolaan. Mulai dari software production relation 5.0 dan dibagi lagi menjadi 5, process management, production requirements, detail design, konstruktur, dan integritas and test. Dan setiap bagian ini dibagi lagi planningnya. Dapat dilihat di sini. Yang pertama itu dibagi 3, yang berikutnya dibagi 3, semuanya dibagi 3. Ini adalah bagian-bagian perencanaan yang dibagi-bagi atau komponen-komponen kerja yang lebih kecil untuk mempermudah pengelolaan. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah penekanan pentingnya proses perencanaan dalam proyek teknologi informasi yang mencakup identifikasi kebutuhan, mempersiapkan sumber daya, dan analisis kelayakan. Penggunaan alat bantu seperti Gantt dan Pert chart membantu memastikan bahwa proyek terorganisasi dengan baik. Nah, perencanaan yang matang adalah kunci untuk mengurangi risiko yang memastikan keberhasilan suatu proyek. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penjelasan. Dan terima kasih.